Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas satu basis data, yang mana soal bisa kita download di e-learning. Software yang saya gunakan untuk merekam, saya menggunakan OBS. Lalu untuk pembuatan entity relationship diagram, saya menggunakan YED tapi yang versi desktop. Nah, dari soal kita baca, Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor BWP. Rental mobil tersebut bernama Tono Rental dengan alamat dan nomor telepon yang sudah tertera. Lalu rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang ingin menyewa harus mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang memuat nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Nah, untuk menyelesaikan tugas satu ini, saya sudah membuat langkah-langkah sesuai dengan yang ada di buku BMP basis data. Jadi berdasarkan langkah-langkah yang sudah ada pada bab 3 ya, kalau nggak salah bab 3 itu, ini sudah saya jabarkan dan sudah saya kerjakan terlebih dahulu untuk mempercepat proses pembuatan ERD grafik ERD, entity relationship diagram. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Nah, entity yang terkait berdasarkan soal atau kasus yang ada, yaitu pertama Tono Rental, mobil, customer, dan data rental. Nah, untuk pembuatan pada YED, nah kita cari dulu di sebelah kanannya, di paletnya ada entity relationship. Kita ambil yang entity untuk menjabarkan entitas. Di sini kita punya 4 ya, ada 4 entitas: Tono Rental, mobil, customer, dan data rental. Nah, Tono Rental customer dan data rental. Langkah pertama sudah kita kerjakan, lalu selanjutnya adalah menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya. Nah, berdasarkan soal yang ada, Tono Rental itu punya beberapa atribut, yaitu alamat dan nomor telepon dan NPWP. Ini sudah saya tuliskan ya. Jadi untuk Tono Rental atributnya ada nomor NPWP, alamat, nomor telepon. Lalu untuk mobil, dia punya atribut kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Dan untuk customer punya atribut nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat.
Lalu untuk data rental adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Kita kembali ke YID. Untuk atribut kita bisa pilih yang bentuknya oval ini. Untuk tono rental ada 3. Ada 3 atribut, yaitu PWP, alamat, dan telepon. Lalu untuk model mobil ada 1, 2, ada 4. Foto mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer dia punya 4 juga, 4 atribut. Nomor KTP, telepon, dan alamat. Sedangkan untuk data rental dia punya 1, 2, punya 4 juga, 4 atribut. Nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Langkah kedua sudah kita lalui. Lalu langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau foreign key-nya. Sudah saya buat tabel sesuai dengan petunjuk yang ada di buku. Jadi untuk membacanya itu dari kiri ke kanan, seperti tono rental menyewakan mobil, tono rental melayani customer, tono rental menyimpan data rental, lalu mobil disewakan dan seterusnya. Nah, untuk himpunan relasi ini kita gunakan ini ya, relationship ini,
Jadi untuk penentuannya ini untuk tono rental terhadap mobil, dia itu relationshipnya itu menyewakan. Kita tulis di sini menyewakan. Lalu tono rental terhadap customer, dia melayani. Dan tono rental terhadap data rental, dia menyimpan. Tono rental terhadap data rental menyimpan. Lalu mobil terhadap mobil terhadap tono rental sudah ya, kita ambil dari kata yang menyewakan. Mobil terhadap customer, customer terhadap data rental. Mobil terhadap data rental. Lalu menentukan derajat relasi. Nah, langkah yang ketiga udah selesai. Sebelum lanjut ke langkah berikutnya, kita hubung-hubungkan
Lalu langkah ketiga sudah selesai, kita lanjut ke langkah 4, yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap penggunaan relasi. Berdasarkan contoh pengerjaan yang ada di buku, kita harus mendeteksi derajat kardinalitas dari soal yang ada. Jadi misalnya kayak yang A itu Tono Rental itu entitasnya 1, menyewakan banyak mobil, maka itu nanti garis relasinya adalah 1 ke banyak, dan banyak customer mendaftar pada Tono Rental, dimana banyak customer berarti banyak ke Tono Rental yang entitasnya ada 1, banyak ke 1, dan banyak customer menyewa banyak mobil, maka entitasnya adalah banyak ke banyak. Tono Rental menyimpan banyak data rental, Tono Rental entitasnya 1, sedangkan data rentalnya entitasnya banyak, jadi 1 ke banyak. Banyak mobil didata, banyak data rental, banyak ke banyak, dan banyak data rental diterima banyak customer, jadi banyak ke banyak. Nah, untuk itu coba kita selesaikan dulu. Tono Rental menyewakan banyak mobil, jadi 1 ke banyak. Maka kita gunakan garis ini, pakai garis yang ini, yang 1 ke n, 1 ke banyak. Lalu yang kedua adalah banyak customer mendaftar pada Tono Rental, maka customernya banyak, kita pakai yang ini. Ini jangan pakai yang lain, ini pakai yang mendaftar. Lalu banyak customer menyewa banyak mobil, di banyak ke banyak. Kita bisa ke atas. Banyak data rental, mungkin biar lebih rapi ya, kita geser ke
banyak mobil didata banyak data rental. Dan yang terakhir itu banyak data rental diterima banyak customer. Biar agak rapi, kita geser-geser. Jadi banyak data rental, diterima oleh banyak customer. Jadi seperti ini. Yang terakhir adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif. Jadi kayak data rental ini kan sifatnya banyak, itu gimana ya? Peta-peta.
data customer ini dia bisa sebagai satu entitas sendiri. Data mobil juga sama. Data rental juga dia bisa berdiri sebagai entitasnya sendiri. Jadi nanti seperti ini hasil dari ERD yang saya buat berdasarkan langkah-langkah yang sudah dijelaskan di buku di BMP, dan saya buat grafiknya di YED Graph Editor. Terima kasih.